wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tiada seorang pun yang mampu memberikan dia hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia Esa Maha Sempurna. Tiada yang berhak mendengarkan tangisan-tangisan kita. Tiada yang berhak mendengarkan doa-doa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang membimbing manusia dari jalan gelap gulita, dari gelapnya kesyirikan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam setiap doa kita, minimal sehari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena kita tidak akan pernah tahu betapa banyak orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah dari kalangan ahlul kitab terdahulu yang mereka habiskan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang sekali, di akhir hidup mereka sabaqu alaihil kitab, dia melakukan suatu perbuatan yang menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah salah seorang dari kita merasa aman, merasa bahwasannya saya sudah beriman, insya Allah aman. Tidak, para ikhwah sekalian, kita merasa takut. Bagaimana kalau di akhir hayat nanti Allah mematikan kita dalam kondisi tidak beriman? Maka Allah selalu memotivasi hambanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita semua termasuk dalam kondisi orang yang beriman. Apa yang Allah katakan? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, bukan takwa yang kaleng-kaleng, bukan takwa yang melempem. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman. Allah selalu memotivasi kita semuanya untuk selalu beristiqomah dalam kebaikan, sehingga kalau kita meninggal nanti kita diwafatkan dalam kondisi beriman. Karena seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Betapa banyak kita mendengar orang-orang yang saleh meninggal dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa indahnya akhir hayat yang seperti itu. Betapa banyak kita mendengar khatib yang sedang berkhutbah, dia meninggal dalam khutbahnya, muadzin yang meninggal dalam kondisi memanggil manusia dalam kondisi bertauhid, mengajak manusia untuk salat, dan meninggal dari kondisi itu. Dan sebaliknya betapa banyak manusia-manusia yang meninggal dalam kondisi na'udzubillahi min dzalik, dalam kondisi menegak minuman keras. Ada yang meninggal ketika mereka sedang gelap-gelapan. Apa itu gelap-gelapan? Di warung yang remang-remang, meninggal di pelukan seorang pezina, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan itu semuanya tergantung dari amal perbuatan dia semasa hidupnya. Dan semoga kita semua diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin.
pada hari ini. Hari Ahad, tanggal berapa ini? 20 berapa? 27 ya. Yang seharusnya mengisi di waktu pagi hari ini adalah Ustadz Anwari hafizahullah ta'ala. Tapi karena beliau ada uzur, maka saya disuruh menggantikan, dan tidak ada gedung yang tinggi untuk berdiri, maka kolam pun jadi. Tidak ada Ustadz Anwari, Fajrul Islam pun jadi. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ketika kita mendapati kenyataan bahwasannya para pemuda-pemudi kaum muslimin lebih mengenal tokoh-tokoh non-muslim daripada tokoh-tokoh yang menjadi pahlawan dalam Islam. Kalau ditanyakan kepada para pemuda-pemudi kaum muslimin tentang siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar, siapa itu Utsman bin Affan, siapa itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, mungkin kebanyakan dari mereka tidak tahu kecuali hanya nama-namanya. Siapa itu Abu Bakar? Ya khalifah, cukup hanya sampai situ. Namun mereka lebih menghafal nama-nama pemain bola, nama-nama pemain bola, nama-nama selebgram, tiktokers katanya, nama-nama YouTuber, dan yang lebih parah lagi, pemuda-pemudi saat ini lebih menghafal nama-nama pemain drakor, ikhwan dan akhwat, ya namanya ikhwan dan akhwat akhir zaman. Jadi seorang santri membaca kitab tauhid kemudian nonton drakor itu nggak pantas sama sekali. Didengarkan lo nggak enak, apalagi dipraktekkan. Insya Allah Al-Furqan nggak ada, insya Allah ya, amin ya. Semoga nggak ada. Ada apa nggak di sini? Mana orangnya? Berdiri. Nggak ada hadiahnya tapi. Tapi kuliah. Apalagi seorang akhwat yang dia bercadar hafidhah, jangan sampai mengidolakan artis-artis Korea. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi artis-artis Jepang, jangan sampai gitu ya. Padahal di lembaran-lembaran sejarah kita banyak nama-nama yang mentorehkan tinta emas tentang perjuangan bagaimana agama ini sampai ke tangan kita. Mereka adalah para pahlawan, para pemberani, para syuhada yang menjadi jembatan bagi kita semua untuk mengenal agama ini, karena agama ini diriwayatkan oleh orang-orang yang soleh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk agama kita, termasuk bagian dari agama kita adalah kita mengenal orang-orang yang soleh yang meriwayatkan agama ini kepada kita semua. Rasulullah SAW telah meninggal 1400 tahun yang lalu dan kita belum menjumpai beliau, dan semoga kita bisa menjumpainya di telaganya nanti, amin. Namun kita mengenal Rasulullah, mengenal ajaran ini, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara para sahabat yang diturunkan kepada tabi'in, kemudian kepada tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya. Maka mengenal mereka termasuk bagian dari agama ini. Dan pagi hari ini insya Allah akan sedikit kita bahas tentang sahabat yang mulia, sahabat yang paling mulia nomor 2 setelah Abu Bakar, yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi kita semua bersama beliau. Beliau adalah Umar ibnul Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada Ka'ab ibnu Lu'ay. Kapan beliau lahir? Antum, kapan beliau lahir?
beliau lahir 13 tahun setelah tahun gajah, tahun di mana Abraha menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah setelah ada kejadian orang Arab datang ke Quraisy. Tahu Quraisy antum ya? Quraisy adalah sebuah gereja yang dibangun oleh Abraha karena dia butuh pencitraan. Jadi pencitraan itu ada sejak dulu, enggak zaman sekarang aja. Butuh untuk pencitraan, untuk mencari perhatian kepada siapa? Kepada Najasyi. Karena waktu itu dia merebut kekuasaan dari Iryad. Tapi ceritanya panjang dan pembahasan kita bukan hal itu. Tapi intinya adalah Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kejadian tahun gajah itu. Beliau meninggal pada usia berapa? Pada tahun berapa? 23 tahun. 23 Hijriah. Setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi 13 tahun setelah tahun gajah lahir, kemudian 23 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW beliau meninggal. Ibunya adalah Hantamah bintu Hisham al-Makhzumiyah, ukhtu Abi Jahal. Ibunya adalah saudarinya Abu Jahal. Jadi beliau ini keponakannya Abu Jahal. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian istri-istri beliau, berapa istri Umar bin Khattab? Antum, berapa? Istri beliau ada sekitar 7 orang, tapi nggak bareng. 7 orang itu ya nikah, kemudian ada yang cerai, ada yang nikah lagi kemudian cerai gitu ya. Jumlahnya 7 orang. Yang pertama adalah Zainab ibnu Mad'un, saudari sahabat yang sangat mulia bernama Uthman bin Mad'un. Dari pernikahan beliau ini lahirlah Abdullah bin Umar. Wa Abdurrahman al-Akbar. Karena nanti kita akan sebutkan bahwasanya Umar bin Khattab punya anak itu namanya Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Awsat, dan Abdurrahman al-Asghar. 3 anak namanya Abdurrahman semuanya. Jadi nama itu mirip-mirip. Kemudian Hafsah ya. Dan ini perlu kita sebutkan. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat yang riwayat ini lemah, mengatakan bahwasannya Umar bin Khattab pernah menangis. Teringat masa lalu di zaman jahiliyah, kemudian beliau menangis. Kemudian tertawa. Ketika ditanya, "Kenapa ya Umar? Kenapa engkau menangis kemudian tertawa?" Maka dalam riwayat yang tadi disebutkan bahwasannya Umar bin Khattab menangis karena teringat bahwasannya beliau mengubur hidup-hidup anaknya di zaman jahiliyah. Dan ini sudah kita sebutkan bahwasannya riwayat ini riwayat yang lemah dan tidak bisa dijadikan sandaran. Kemudian kenapa beliau tertawa? Karena beliau teringat di zaman jahiliyah beliau pernah keluar dari Mekah. Kemudian kebiasaan Mekah, orang-orang jahiliyah pada waktu itu adalah membawa batu dari Mekah untuk disembah. Nah, kemudian waktu itu beliau lupa tidak membawa batu. Terus yang ada apa? Roti. Akhirnya bikin Tuhan dari roti. Pas lapar ya dimakan Tuhannya. Jadi greget sekali. Jadi sangat greget zaman sekarang katanya gitu ya. Seberapa greget kamu? Ya saya bikin Tuhan gitu ya katanya ya. Terus kemudian saya makan gitu kan. Kan sangat greget itu ya. Nah, tapi riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Kita sebutkan dan kita berikan penjelasan bahwasannya riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Kalau misalnya riwayat ini benar dan penguburan anak hidup-hidup ini dilakukan oleh semua orang Arab di zaman itu, siapa yang akan melahirkan anak-anak keturunan orang Arab pada waktu itu? Dan Umar bin Khattab punya anak perempuan di zaman jahiliyah namanya Hafsah, istri Rasulullah SAW. Jadi memang sebagian orang Arab mereka itu
kalau punya anak perempuan sedih gitu ya. Lahir perempuan sedih, waktu itu belum ada USG, nggak bisa dideteksi, nggak bisa. Kemudian adanya waktu itu ya ketika lahir ternyata perempuan, itu sebagian mereka ada yang malu dan karena dianggap beban, kemudian akhirnya dikubur hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya. Tapi itu tidak dilakukan oleh semua orang Quraisy, hanya sebagian saja. Kemudian termasuk istri beliau adalah Mulaikah bintu Harwal. Kemudian Qoribah bintu Abi Umayyah, kemudian Ummu Hakim bintul Harith, kemudian Jamilah bintu Asim, kemudian Atikah bintu Zaid, dan beliau juga menikahi putri dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulthum. Dan ini kita sebutkan bahwasannya hubungan antara Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah hubungan yang sangat baik sekali. Buktinya Umar bin Khattab merupakan menantu dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar bin Khattab itu punya mertua yang bernama siapa? Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Punya saudari yang namanya Fatimah, punya anak yang namanya Fatimah. Jadi kalau dipanggil mungkin banyak yang noleh gitu ya. Atau misalnya di sini antum namanya kan mirip-mirip, misalnya namanya Muhammad gitu ya. Di kelas ada 5 yang bernama Muhammad, dipanggil Muhammad noleh semua gitu ya. Jadi ngirit suara. Kemudian beliau juga punya saudara dan satu saudari yang bernama Zaid ibn al-Khattab dan Fatimah bintu al-Khattab. Kemudian putra-putra beliau yang pertama adalah Abdullah bin Umar, kemudian Ubaidullah, kemudian Asim, kemudian Zaid al-Akbar, kemudian Zaid al-Asghar, kemudian Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Awsat, kemudian Abdurrahman al-Asghar, kemudian Iyad. Itu putra beliau. Kemudian putra-putri beliau adalah Hafsah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Zainab. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau Umar bin Khattab ciri fisiknya adalah orangnya putih, tinggi, besar, dan beliau itu kalau naik kuda kakinya itu bisa nyampe ke tanah karena saking besar dan tingginya beliau radhiyallahu anhu. Dan termasuk ciri fisik beliau adalah asla. Ya ada botak di depannya, tapi bagian depannya botak gitu ya. Jadi ada seorang syekh yang ceramah, dia agak botak juga ya. Jadi itu menunjukkan bahwasannya orang botak itu baik gitu ya. Kenapa? Disebutkan bahwasannya ada para sahabat, orang-orang, para ulama yang mereka juga botak gitu ya. Jadi kalau ada yang mungkin rambutnya belum tumbuh ya atau habis digundul ya santai aja gitu ya. Gitu. Tapi beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat sederhana. Bahkan saking sederhananya, beliau pernah ditolak ketika melamar seorang perempuan. Padahal beliau adalah seorang Amirul Mukminin. Jadi beliau pernah ditolak ketika melamar perempuan. Jadi antum kalau misal ditolak pas melamar perempuan ya biasa aja. Wong Umar bin Khattab Amirul Mukminin pernah ditolak gitu ya. Dan ciri-ciri nolak itu banyak. Antum melamar misalnya, si walinya mengatakan, "Afanahi, ini akhwatnya mau sekolah dulu, mau melanjutkan pendidikan." Itu artinya antum ditolak. Jangan kepedean, "Iya saya tunggu." Itu antum kepedean namanya. Gitu ya. Saya itu sering ditanya gitu ya tentang ikhwan yang dia itu pingin kriteria yang maksimal, pingin yang ya cantik, yang hafidhah, yang ini dan itu. Pokoknya maksimal lah, kriteria maksimal. Saya bilang ya boleh, antum cari dengan kriteria maksimal boleh-boleh saja, tapi agak lama nunggunya. Itu pun kalau ada, dan kalau mau sama antum. Nah gitu ya, dia ya milih-milih lah. Selain persiapan fisik dan persiapan materi,
Ya, antum juga perlu ngaca gitu ya. Lihat itu pantas apa enggak gitu ya. Jangan-jangan enggak pantas gitu. Tapi ala kulli hal, beliau Umar bin Khattab adalah orang yang sangat sederhana dan masyhur bagi kita bahwasannya ada utusan dari negeri Persia ingin menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan utusan dari berbagai negara yang lain mencari istananya Umar bin Khattab. Dicari, pergi ke gurun pasir dari Persia Romawi, kemudian masuk ke Jazirah Arab, melalui padang pasir, mencari istana yang nggak ada di sana istana. Mencari istana. Pas waktu itu beliau menemukan Umar bin Khattab sedang tidur di bawah pohon. Loh, ini rajanya. Beliau sangat-sangat sederhana dan beliau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat-rakyatnya. Dan nanti kalau cukup waktunya kita bahas ya. Tapi kalau tidak cukup ya semoga ada pertemuan lain untuk melengkapi yang belum lengkap. Dan beliau Umar bin Khattab sebelum masuk Islamnya, beliau adalah orang yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Beliau tidak hanya menyiksa kaum muslimin, tapi juga membantu teman-temannya, membantu orang-orang kafir Quraisy untuk ikut menyiksa kaum muslimin. Dan beliau baru berhenti, dan beliau ini meluangkan waktunya khusus untuk menyiksa kaum muslimin yang waktu itu beriman sebelum masuk Islamnya, dan tidak akan berhenti kecuali sudah malam. Karena di malam hari waktu itu belum ada lampu seperti saat ini. Jadi malam hari istirahat. Jadi orang zaman itu habis isya ya tidur. Enggak ada begadang warung kopi gitu ya, belum ada waktu itu ya. Dan para sahabat saking putus asanya dengan Umar, mereka sampai putus asa dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an ummihi Laila qalat kana Umar bin Khattab min asyaddin nasi alaina fi islamina. Dulu Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras, paling berat sekali cobaan terhadap kami. Falamma tahayya'na lil khuruji ila ardi Habasyah, dan waktu itu tatkala kami sedang bersiap-siap untuk on the way, OTW, mau pergi kemana? Negeri Habasyah, karena hijrah sebelum hijrah ke Madinah adalah kemana? Ke negeri Habasyah. Waktu itu beliau sedang bersiap-siap untuk hijrah ke Habasyah, dan sebagian orang-orang Quraisy itu mengintai mana ini yang mau hijrah ini, mau ditangkap, diciduk gitu ya sama mereka. Nah, beliau ini bertemu dengan Umar bin Khattab ketika akan hijrah. Ketemu ini. Fa'ata Umar bin Khattab wa ana ba'ili wa ala ba'iri wa ana uridu an atawajjah. Datang Umar bin Khattab dan saya sudah di atas unta, sudah mau berangkat ini. Sudah mau berangkat, ketemu Umar. Nah, itu kan apa namanya? Kayak misalnya antum mau lompat pagar, ketemu Ustadz Muammar misalnya, terciduk gitu ya, ya akhirnya digundul gitu ya. Maksudnya apa? Ya takut gitu loh, apa namanya, dia itu merasakan ketakutan karena bertemu dengan Umar, orang yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat memusuhi kaum muslimin pada waktu itu. Ditanya, faqala aina ya Abdillah, wahai Abdillah, mau kemana kamu? Ya, mau kemana kamu? Mau kemana budaya gitu ya. Faqultu adaitumuna fi dinina fanadhaba fi ardillahi la nu'dha fi ibadatillah. Kami akan pergi, kamu telah mengganggu kami, menyakiti kami, menyiksa kami, dan kami akan hijrah pergi menuju bumi Allah yang kami tidak akan terganggu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dan sangat mengejutkan sekali. Di luar
perkiraan Umar bin Khattab mengatakan sahibakumullah, semoga Allah melindungimu. Ini perkataan yang sangat di luar dugaan. Istilahnya itu out of the book gitu ya, katanya itu ya. Ya entahlah apa itu ya. Thumma dhahaba faja'a zawji Amir bin Rabi'ah. Kemudian Umar pergi, datanglah suamiku yang bernama Amir bin Rabi'ah. Fakhbartu bima ra'a min riqqati Umar. Kemudian dia mengabarkan bahwasanya Umar loh tadi itu gini diceritakan bahwasanya Umar itu loh tadi itu saya ketahuan Umar mau hijrah. Kemudian saya ditanya mau kemana? Ya mau hijrah gitu. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya Umar mengatakan sahibakumullah. Ya semoga Allah melindungi kalian. Faqala, suaminya berkata, tarjina an yuslim, engkau benar-benar berharap kalau Umar itu akan masuk Islam? Faqultu na'am, ya aku berharap. Faqala wallahi la yuslimu hatta yuslima Himarul Khattab. Demi Allah, katanya Amir ibnu Rabi'ah, dia mengatakan apa? Dia mengatakan tidak akan beriman Umar bin Khattab sampai ontanya apa namanya, himarnya, keledainya Khattab itu masuk Islam duluan, baru Umar bin Khattab bisa masuk Islam. Maksudnya apa? Ya nggak akan bisa. Wong itu orang yang sangat memusuhi Islam dan menyiksa kaum muslimin. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya pada tahun ke-6 Hijriah masuklah Umar bin Khattab agama Islam ini, dan itu berawal dari banyaknya kaum muslimin yang tertindas. Sebutlah keluarga Yasir dan istrinya dan anaknya yang bernama Ammar. Budaknya siapa? Abu Jahal. Mereka semua disiksa sehingga sampai orang syahid pertama dalam Islam seorang perempuan yang bernama siapa? Sumayyah, ditusuk perutnya. Kemudian suaminya juga disiksa sampai terbunuh. Dan anaknya yang bernama Ammar waktu itu usianya masih ya 8 atau 9 tahun. SD kelas berapa itu? Kelas berapa? Kelas 2 SD ya? Pokoknya masih SD gitu ya. Ya masih kecil lah pokoknya. Dia mengatakan apa? Kalau kamu nggak mau keluar dari agamamu, saya siksa kamu. Saya kasih makan untuk melanjutkan siksaan. Dibunuh pelan-pelan. Dan akhirnya apa? Akhirnya beliau nggak kuat. Akhirnya apa? Mengucapkan kalimat kekufuran. Dan tapi setelah mengucapkan kalimat kekufuran, Abu Jahal belum puas. Datangkanlah seekor unta. Dipaksa mengatakan, katakan unta ini Tuhanmu. Kemudian dia mengatakan apa? Unta Tuhannya, Tuhan dia. Akhirnya beliau datang menemui Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan keluh kesahnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya telah mengucapkan kalimat kekufuran. Mintakanlah, mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membacakan ayat bahwasannya, kalaulah misalnya seseorang itu dipaksa melakukan kekufuran dan dia ucapkan itu sementara hatinya masih kuat kokoh dalam keimanannya, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW berdoa, dan doanya sangat masyhur, Allahumma a'izzal Islam bi habbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua laki-laki yang paling kau cintai. Siapa dua laki-laki itu? Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal bin Hisham. Karena dua-duanya sama-sama memiliki pengaruh yang sangat kuat dan dua-duanya sama-sama kuat. Baik, kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini terjadi ikhtilaf, perselisihan kisah yang sangat masyhur bahwasannya Umar bin Khattab
memukul saudarinya Fatimah. Ini banyak diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan hasan, dan dia memiliki banyak syawahid, tapi kita sebutkan tidak masalah karena kita jelaskan dia juga derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan. Di sini Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan dalam Ar-Rahiqul Makhtum tentang Islamnya Umar, annahu taja'a lailatan il-mabita kharija baitihi. Pada suatu malam Umar bin Khattab keluar rumahnya. Ya, mungkin pada umumnya orang itu kan kalau dari rumahnya keluar itu kan cari angin atau gimana lah ya. Faja'ilal haram, beliau mendatangi Masjidil Haram, wa dakhala fi sitril Ka'bah, dan beliau masuk ke dalam penutup Ka'bah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berdiri bermunajat salat menghadap Allah Subhanahu wa taala di sekitaran Ka'bah. Wa qad istaftaha surat al-Haqqah. Kemudian dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Haqqah. Faja'ala Umar yastami'u ila al-Qur'ani, dan Umar mulailah mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Wa yajabu min ta'lifihi, dan Umar bin Khattab beliau sangat kagum dengan isi bacaannya. Perlu dipahami para ikhwah sekalian, orang-orang di zaman itu kalau mendengar Al-Quran dibacakan, maka seakan-akan ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang merasuk ke dalam diri mereka. Kenapa? Mereka paham bahasa Arab. Kalau kita mendengarkan banyak ayat-ayat Al-Quran, kok sepertinya biasa-biasa saja. Itu karena pemahaman kita tentang bahasa Arab perlu ditingkatkan lagi. Seperti mirip-mirip seperti kisahnya Utbah bin Rabi'ah ketika pergi menghadap Rasulullah SAW, menawarkan 3 hal. Yang pertama, apa yang dia tawarkan? Menawarkan apa? Tentang mau nggak dikasih jabatan. Yang kedua, mau nggak dikasih harta yang sangat banyak, kami kumpulkan harta-harta kami, kasihkan kepada dirimu. Atau pilih wanita tercantik di Quraisy, silahkan kamu nikahi. Rasulullah diam terus sampai selesai berbicara. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Fussilat, dan akhirnya dari mendengarkan bacaan surat Fussilat itu, Utbah bin Rabi'ah beliau lemas, keluar dari rumah Rasulullah SAW dan kembali ke orang-orang Quraisy dengan wajah selain wajah yang dia pertama kali keluar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad raja'a bi ghairi wajhi alladhi dhahaba bih. Itu artinya adalah ketika mau pergi menghadap Rasulullah, wajahnya itu mungkin semangat gitu ya. Pas kembali ya lemas, loyo gitu ya. Kayak antum kalau mau buka puasa jalan dari MTS ke sini itu ya. Ya mungkin mirip-mirip seperti itulah ya. Kenapa? Setelah mendengarkan surat Fussilat. Tapi kita lanjutkan. Qala faqultu ay fi nafsi. Dan dia berkata dalam dirinya, ya itu batin dalam dirinya. Hadza wallahi syair. Ini pasti penyair ini, karena orang Quraisy menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan apa? Beliau ini adalah seorang syair. Kama qalat Quraisy, bagaimana orang Quraisy menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutkan bahwasannya beliau ini adalah seorang syair. Qala faqara innahu laqaulu rasulin karim. Dan dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke 40 dan 41 berbunyi innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya kebetulan pas waktu itu Rasulullah membaca Al-Haqqah, dan dalam surat Al-Haqqah innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair, ini bukan perkataan syair. Qalilan ma tu'minun, ya sedikit sekali orang yang mau beriman. Sudah dalam hatinya itu langsung dibantah gitu ya. Sudah
Qala qultu kahin. Yaudah kalau begitu dia ini kahin, dukun. Bukan dukun yang di sebelahnya golokan, bukan ya. Dukun betulan ini. Dukun ini. Ayat yang selanjutnya yang ke 42 dan 43. Wala biqauli kahin. Dijawab lagi. Wala biqauli kahin. Bukan perkataan dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit orang yang mau mengingat-ingat, mengambil pelajaran. Tanzilun min rabbil alamin. Tapi kitab ini adalah tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari sisi Allah Rabb semesta alam. Sudah gak bisa bilang apa lagi dalam hatinya. Tapi ingat ya, ini tadi adalah perkataan Umar dalam hatinya pas mendengarkan Rasulullah SAW baca Quran. Kebetulan yang dibaca adalah surat Al-Haqqah sampai akhir surat Al-Haqqah. Qala fa waqala islamu fi qalbi. Dan sejak saat itu mulailah Islam merasuk dalam hatiku. Tapi masih belum masuk Islam. Baru sekedar remang-remang dalam hatinya. Baru sekedar dia itu merasakan ada getaran dalam hatinya. Yang itu semua insya Allah akan mengantarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk masuk Islam di kemudian hari. Ya orang itu kan pertama kali mendengarkan dulu, tahu, mendengarkan, nyoba-nyoba dikit-dikit terus ahli gitu ya. Nah gitulah. Dalam hatinya masih ada tentang ta'assub dengan suku bangsa. Masih ada dalam hatinya itu mengagungkan agama nenek moyang. Masih ada semua itu, belum hilang. Kemudian beliau melanjutkan, wa kana min hiddati tab'ihi wa farti adawatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan kerasnya tabiatnya dan parahnya permusuhan Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja yauman mutawahhishan bi sayfihi. Pada suatu hari dia itu Umar bin Khattab keluar dari rumahnya membawa pedang. Dan Umar bin Khattab kalau sudah bawa pedang tidak akan diletakkan kecuali dia sudah berhasil membunuh atau terbunuh. Itu Umar bin Khattab. Jadi kalau sudah berniat pantang untuk mundur kecuali tujuannya tercapai atau dia terbunuh. Yuridul qada'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat betapa dahsyatnya pengaruh agama ini terhadap zaman jahiliyah. Ada suami pisah sama istrinya, anak putus hubungan silaturahmi dengan bapaknya, dan banyak sekali hal yang dianggap kekacauan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau melanjutkan, laqiyahu Nu'aim ibnu Abdillah An-Naham Al-Adawi. Kemudian beliau bertemu dengan Nu'aim ibnu Abdillah di jalan. Sambil bawa pedang ketemu Nu'aim ibnu Abdillah, dan beliau waktu itu Nu'aim ibnu Abdillah itu sudah beriman. Ditanya, "Aina ta'madu ya Umar?" Kang gitu ya. Mau kemana sih gitu ya. Mau kemana jenengan Umar gitu ya. Qala uridu an aqtula Muhammadan. Saya ingin bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Nabi Muhammad. Qala kaifa ta'manu min Bani Hashim wa min Bani Zuhrah faqtalta Muhammadah? Si Nu'aim mengatakan, wahai Umar, bagaimana kamu merasa aman dari sukunya, dari suku Bani Hashim, kemudian Bani Abdul Manaf, kemudian Bani khulafanya, sekutunya, yaitu Bani Zuhrah. Setelah engkau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau merasa aman? Faqala lahu Umar, ma araka illa qad sabaut. Jangan-jangan kamu juga sudah mengikuti Muhammad ya? Kemudian Nu'aim melanjutkan, wahai Umar, daripada kamu ngurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngurusi Muhammad, mending perbaiki dulu rumahmu. Maksudnya apa? Bingung dia itu. Lah itu saudarimu Fatimah sama suaminya sudah masuk Islam.
langsung merkaget waktu itu, langsung berbalik ke rumah saudarinya. Famasya Umar damirun hatta ataha. Umar itu berjalan sampai mendatangi saudarinya. Wa indahuma Khabbab ibnul Art. Dan waktu itu kebetulan di rumah saudarinya Umar ada seorang sahabat yang mulia bernama Khabbab sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Fatimah bintul Khattab dan suaminya, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Wa ma'ahu sahifatun fiha Taha, dan di genggamannya, di tangannya ada sahifah, lembaran yang bertuliskan surat Taha. Yaqra'uhuma iyyaha, yuqri'uhuma iyyaha, yang itu membacakan lembaran itu untuk dua orang ini, Fatimah dan suaminya. Falamma sami'a Khabbab hissa Umar tawara fil baiti. Kemudian ketika Khabbab mendengarkan ketokan Umar, suaranya Umar, kemudian dia bersembunyi. Wasarat Fatimah, saudaranya Umar, Fatimah menutupi sahifahnya tadi. Wa kana qad sami'a Umar hina dana minal baiti qira'at Khabbab ilaihima. Kemudian ketika mendekat ke rumahnya, waktu itu Umar bin Khattab sempat mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Khabbab, dan Umar paham apa isinya. Qala ma hadhil haymanah allati sami'tuha 'indakum. Apa ini suara-suara bacaan-bacaan yang aku dengar dari sisi kalian? Faqala, mereka berdua mengatakan, ma ada haditsan tahaddatsnahu bainana, ya enggak ada apa-apa ya kecuali perkataan yang ya kita ngobrol dengannya, ya perkataan biasa gitu ya. Qala fa'alla fa la'allakum qad sabautuma. Jangan-jangan kalian berdua telah murtad, maksudnya itu murtad, keluar meninggalkan agama nenek moyang. Jangan-jangan kalian telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suaminya Fatimah, iparnya Umar, mengatakan, ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinik. Wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau misalnya kebenaran itu ada pada selain agamamu? Maka dengan perkataan demikian Umar kaget, kemudian dia menyerang iparnya, memukulnya, menginjaknya. Fawasaba Umar ala khatani fawatawatan syadidan faja'uhtuhu farafatuhu an zawjiha. Setelah Umar tadi menjatuhkan iparnya, kemudian saudarinya berniat untuk mengangkat Umar, menjauhkan Umar dari suaminya. Kemudian Umar memukul saudarinya tadi karena saudarinya bermaksud untuk menyingkirkan Umar dari suaminya. Kemudian sampai dia berdarah. Dan ini sudah kita sebutkan bahwasannya diperselisihkan oleh para ulama kesohihannya. Wa fi riwayat Ibnu Ishaq annahu darabaha fasajjaha. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan bahwasannya Umar bin Khattab itu memukul saudarinya sampai keluar darahnya. Faqalat wahya khutbah, akhirnya si saudarinya marah dan beliau berkata, ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Umar, kebenaran itu ada pada selain agamamu, maka saya bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan perkataan yang demikian Umar lemas, putus asa. Falamma ya'isa Umar, setelah Umar putus asa, wa ra'a ma bi ukhtihi minad dami, dan dia melihat darah di wajah saudarinya.
Nadima wastahiyya, dia itu menyesal telah memukul saudarinya dan malu karena memang tidak pantas seorang laki-laki kalau sampai memukul wanita. Qala, dan Umar bin Khattab berkata, "A'tuni hadzal kitab alladzi 'indakum faqra'uh." Berikan lembaran tadi yang kalian baca sehingga aku bisa membacanya. Mau dikasihkan tapi ragu, khawatirnya ini lembaran berisi ayat Allah, khawatir akan diinjak-injak atau dirobek-robek. Tapi kemudian akhirnya diserahkan. Sebelumnya dia mengatakan faqalat ukhtuhu innaka rijsun, engkau najis, dalam kondisi kafir. Wala yamassuhu illa mutahharun, dan Quran ini tidak akan dipegang kecuali orang-orang yang bersuci. Fakum waqtasil, berdirilah, mandi dulu. Akhirnya faqama waqtasal, akhirnya Umar berdiri dan mandi. Thumma akhadhal kitab, dan dia mengambil lembaran tadi dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca bismillah, Umar mengatakan qala asma'un thayyibah tahirah, nama yang bagus, yang suci. Sudah mulai membaca ini. Faqara Taha, dia membaca ayat yang pertama. Hatta intaha ila qawlihi innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sampai ayat yang ke-14 bahwasannya beliau membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Jadi faqala ma ahsan hadzal kalam wa akramahu, bagus sekali perkataan ini dan sangat mulianya. Dulluni ala Muhammad, bawa aku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah mulai Umar merasakan cahaya keimanan masuk ke dalam dirinya. Falamma sami'a Khabbab qaula Umar, ketika Khabbab mendengarkan perkataan Umar, kharaja minal baiti faqala, Khabbab mendengarkan perkataan Umar yang demikian, dia keluar dari rumahnya dan dia berkata, "Abshir ya Umar, berbahagialah wahai Umar, fa inni arju an takuna da'wat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berharap bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka, untukmu. Allahumma aizzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham." Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Dan ketika itu Rasulullah SAW berada di rumahnya siapa? Arqam, di bawah bukit Sofa. Kemudian singkat cerita, ini tinggal sebentar lagi waktunya ya, ringkas saja. Singkat cerita, Umar bin Khattab datang ke rumah Darul Arqam. Kemudian dia mengetok-ngetok pintu. Kemudian para sahabat mengintip siapa gerangan. Ternyata Umar bin Khattab datang membawa pedang. Bayangkan ada orang datang ke rumah antum bawa misalnya bawa AK-47 misalnya, bawa granat, bawa meriam ke rumah antum. Datang bawa pedang menemui Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat saling berkata pada diri mereka, gimana ini, bukain apa enggak? Kata Hamzah, bukakan. Kalau dia ingin kebaikan, dia akan masuk Islam. Kalau dia ingin kejelekan, kita bunuh dia dengan pedangnya. Maka ketika itu dibukakanlah Umar bin Khattab. Sampai Umar di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menarik bajunya Umar, menariknya dengan keras sampai Umar terjatuh berlutut di atas lututnya. Dan Rasulullah bersabda, "Ama anta muntahyan ya Umar hatta yanzilallahu bika qari'ah." Wahai Umar, gak cukuplah sampai di sini, sudahlah, kamu gak pengen berhenti.
Sampai kapan kamu mau seperti ini terus-terusan? Apakah kamu mau Allah menurunkan siksanya kepadamu? Kemudian seketika itu Umar bin Khattab, beliau bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan engkaulah utusan Allah. Fa aslama fa kabbara ahlud dari takbiratan sami'aha ahlul masjid. Dan orang-orang di rumah tadi, di rumah Darul Arqam, mereka semua bertakbir di bawah bukit Safa sampai terdengar suaranya sampai ke Masjidil Haram, tempat berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Tapi dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin li Ibnu Ishaq an Nafi' ibni Amr qala lama aslama Umar bin Khattab lam ta'lam Quraisyun bi islamihi. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Quraisy belum tahu. Faqala ayu ahli Makkah ansa'ul hadis. Orang Makkah mana yang mulutnya paling ember, yang paling cepat menyebarkan khobar, yang paling cepat menyebarkan gosip? Qalu Jamil ibnu Ma'mar al-Jumahi. Dan datanglah Umar ke Jamil ibnu Ma'mar al-Jumahi. Dia berkata, ya Jamil, ini qad aslamtu. Jamil, saya itu masuk Islam sudah. Kemudian apa? Kemudian dia itu enggak menjawab perkataan Umar, langsung dia pergi ke Mekah. Ya, dia di Mekah ya. Dia pergi ke Masjidil Haram, tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Dan dia berteriak dengan suara yang tinggi, an ya Quraisy, wahai orang Quraisy, inna bil Khattab qad saba. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya anaknya Khattab, yaitu Umar bin Khattab, telah keluar meninggalkan agama nenek moyangnya. Dan waktu itu Umar di belakangnya. Dan Umar bin Khattab mengatakan, kadzabta bal aslamt. Kamu bohong. Saya tidak keluar, tidak sobatu, maksudnya tidak murtad dari agama yang benar, tapi saya masuk Islam. Jadi soba itu mereka menganggap kalau ada orang meninggalkan agama nenek moyang disebut dengan soba'a. Kalau orang Islam menganggap bahwa soba'a itu yang murtad. Wa amantu billah wa sadaqtu rasulahu, dan saya beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulnya. Akhirnya Pak, singkat cerita, Umar langsung dikeroyok orang banyak, dan Umar akhirnya ya gelut gitu ya, bergulat dengan orang-orang Quraisy waktu itu dari pagi sampai sore, sampai kelelahan capek gitu ya. Ya bayangkan gulat dari pagi sampai sore. Antum aja kalau kerja bakti rumput itu paling 2 jam kerja bakti, yang kerja satu, yang lainnya kelompokan gitu ya, nunggu gorengan, nah gitu, sambil nunggu es teh gitu ya, dari pagi sampai sore, dari sejak saat diumumkan Islamnya sampai sore dia dikeroyok sama orang-orang banyak gitu ya. Kemudian akhirnya sampai capek, suatu ketika dia lelah ya, akhirnya dia mengatakan, if'alu ma badalakum, sudah lakukan semua kalian. Fahlafa billah an law kana 300 rajul, kalau misalnya jumlahnya 300 laki-laki, laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana. Kalau sampai jumlah kami 300, maka 2 pilihan, kalau enggak kami yang menang atau kami yang mati. Artinya apa? Kalau sampai jumlah kami 300, kami perangi kalian. 2 pilihan, kami menang, kalian kalah, atau kalian kalah, kami menang. Sama aja ya. Kemudian muncullah As bin Wa'il, bapaknya siapa? Amr bin As. Beliau mengatakan, wahai orang Quraisy, apakah kalian kira sukunya Umar ini, Bani Adi, dan para sekutunya, karena zaman dulu suku Arab itu banyak punya sekutu. Jadi kalau suku misalnya Bani Hashim misalnya punya sekutu kabilah
yang lain misalnya. Kalau Bani Hashim diserang, maka kabilah ini akan membela sebagaimana kabilahnya diserang. Nah, apakah kalian mengira bahwasanya kabilahnya Umar dan sekutunya akan membiarkan kalian? Dia mengisyaratkan akan terjadi peperangan yang sangat besar kalau dibiarkan. Dia mengatakan Umar bin Khattab telah keluar dari agama nenek moyang. Dia mengatakan rajulun ikhtaru ala nafsih. Dia mengatakan ya, dia itu laki-laki yang memilih pilihannya dia sendiri. Akhirnya mereka meninggalkan Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang lain bahwasannya Rasulullah SAW didatangi Umar. Kemudian setelah masuk Islam, Umar mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kita semua berada dalam kebenaran, hidup atau mati? Rasul mengatakan, bala, tentu saja. Kemudian fafimal ikhtifa, ngapain kita sembunyi? Kita keluar. Akhirnya untuk pertama kalinya kaum muslimin keluar dari tempat mereka biasa beribadah di persembunyian mereka, keluar dengan dua barisan. Yang pertama dipimpin oleh, yang satu dipimpin oleh Hamzah, yang satu lagi dipimpin oleh siapa? Umar bin Khattab. Dan mulailah saat itu kaum muslimin bisa menampakkan keislamannya. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Makana naqdiru an nusalli 'indal Ka'bah hatta aslama Umar." Dulu itu kami nggak mungkin sholat di dekat Ka'bah sampai Umar bin Khattab masuk Islam, baru kami sholat di Ka'bah. Radhiyallahu anhu. Tapi sudah jam 6 ya. Tapi sudah masih panjang ya tentang bagaimana hijrah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian tentang bagaimana beliau di Madinah dan bagaimana beliau membela Rasulullah SAW, dan lebih panjang lagi bagaimana kekhalifahan beliau. Dan tapi karena waktu yang diberikan sudah habis, jadi semoga ada pertemuan di waktu yang akan datang. Nucapkan jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.